keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Selamat pagi sahabat Askara, kita berjumpa lagi di program Harmoni Keluarga. Masih bersama saya Elok hari ini 10 Maret 2022. Senang sekali saya bisa menjumpai sahabat kembali. Bagaimana kabar Anda? Harapan saya sahabat tetap sehat, tetap bersemangat untuk menjalani semua kegiatan dan aktivitas hari ini. Seperti biasa, saya juga mengundang sahabat untuk bergabung bersama kami, untuk menanggapi, untuk memberikan respon, ataupun mungkin bertanya, mungkin juga berkirim doa. Silahkan Anda bisa bergabung di ruang chatting di website itw.org atau juga di halaman Facebook kami. Buat sahabat Askara yang hari ini berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu dan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Kalau hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, mungkin sedang gak enak badan, sedang terganggu kesehatannya, semoga juga cepat pulih dan sehat kembali untuk beraktivitas. Ya, hari ini sudah bersama saya Bapak Pendeta Esulaudin Manik yang siap di studio bersama kita untuk menemani diskusi kita hari ini yang akan membahas topik tentang gangguan mental pada remaja. Silakan sahabat yang punya anak-anak remaja, nanti kalau ingin memberikan tanggapan atau bertanya yang berhubungan dengan topik hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami. Apa kabar Pak Manik? Baik, Mbak Elok, Sehat ya Pak ya? Amin. Wah, hari ini kita berbicara tentang remaja ini Pak. Pak Iya. Manik pasti punya banyak pengalaman, punya banyak cerita tentang anak remajanya ini, karena Iya. kebetulan sudah pada remaja ini ya Pak ya. Dan hari ini tetapi kita berbicara tentang gangguan mental pada remaja. Iya. Kalau kita lihat hari-hari ini kan karena pengaruh dunia digital, pengaruh media sosial, itu sepertinya banyak gangguan, banyak hal-hal yang dialami oleh para remaja yang Iya. kadang orang tua tidak menyadarinya Pak, gitu ya. Orang tua berpikir anaknya itu tenang, diam di kamar, tidak pernah keluar-keluar, tidak pernah membuat masalah, dipikir sudah baik-baik saja, Baik-baik saja, gitu ya. iya. Tetapi ternyata terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya pernah melihat satu film gitu ya tentang kejahatan atau bisa dibilang kriminal anak gitu ya, kriminal anak remaja. Ternyata itu banyak sekali penyebabnya Pak, dan pada umumnya ternyata itu salah satunya itu adalah faktor kemiskinan, faktor keluarga gitu ya. Iya, Keadaan keluarganya itu nanti seperti apa pengaruhnya yang begitu luar biasa ini, apakah akan terbawa sampai anak ini dewasa, dan bagaimana orang tua mengantisipasi Iya. dengan situasi yang ada supaya anak-anak remaja kita ini tidak sampai mengalami gangguan mental. Dan sebelum kita masuk ke dalam hal seperti apa sih gangguan mental pada remaja itu, mungkin Pak Manik bisa memberikan penjelasan kepada kita dulu. Apa sih yang dimaksud gangguan mental pada remaja ini, dan pada rentang usia berapa biasanya ini mulai terlihat atau mulai menimpa mereka gitu. Iya. Gangguan mental disorder ya. Itu kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan. Itu perasaan, perilaku, suasana hati, dan kombinasi diantaranya. Nah, perasaan, pikiran itu yang terganggu. Terganggu bisa secara psikis dan bisa juga karena pengaruh kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Oh iya, Nah, itu bisa juga ya Pak ya mengganggu mental itu ya. Iya. Okay. Yang mengganggu mental itu dari fisik juga, dari psikis. Karena kalau orang sakit pasti terganggu mentalnya. Pak, sakit fisik ya. Kalau kita sakit fisik, umpamanya contoh, ini kita masuk kepada gangguan mentalnya dulu ya. Iya. Mbak Elok itu sakit gigi, pasti terganggu mental. Iya, moodnya lah setidaknya ya. Emosi loh, marah gitu ya. Marah. Orang ngomong apa menurut mereka lucu, menurut kita itu sensitif, tersinggung. Oh, itu nggak enak banget. Marah. Gitu ya. Jadi bisa dari fisik, bisa dari kejiwaan terganggu, bisa juga dari roh-roh jahat. Nah, itu kalau bagi remaja kita masuk ke dalam gangguan mental secara psikis. Biasanya remaja awal itu kan mulai dari usia 12 tahun. 12 tahun ya. Itu mulai mereka bisa mengalami itu ya Pak? Iya, 12 tahun. Ya karena masa 12 tahun itu peralihan dari
anak-anak ke remaja. Biasanya masa peralihan, peralihan apapun itu, apakah peralihan pindah tempat, pasti ada gangguan ya, perasaan, pikiran. Apakah peralihan masa dari anak-anak menuju remaja. Ada Jadi, puber, ada iya, SMA gitu ya. siklus hormon dalam tubuhnya itu juga akan berpengaruh, pikiran juga akan berpengaruh bagi si remaja. Oke, jadi itu apa menimpa mereka itu kita yang akan diskusi ini secara psikis ya Pak ya, nanti gangguan mentalnya secara psikis gitu. Dan biasanya itu ciri-cirinya seperti apa sih Pak, supaya kita itu kadang nggak menyadari gitu bahwa kadang anak kita ternyata mengalami ini gitu. Itu biasanya ciri-ciri yang terlihat atau apa ya, gelagat anak ini itu seperti apa kalau dia mengalami gangguan mental? Ya, mereka tidak bisa mengontrol emosinya. Anak remaja ya, makanya mengajar anak remaja ini, guru-guru sekolah minggu di gereja. Kalau saya dulu kurang pandai mengajar anak remaja. Sekolah minggu saya bisa pandai, keluarga saya bisa. Tapi anak remaja ini itu butuh skill khusus kayaknya. Iya, apa ya, sensitif ya. Lihat orang terlalu serius mereka nggak suka gitu ya. Terlalu guyon malah nanti nggak menghargai gitu kadang ya. Iya, lihat orang tidak ada hujan, tidak ada panas, bisa tiba-tiba nggak suka sama kita gitu ya. Jadi sensitif lah ini. Jadi ciri-cirinya itu mereka itu tidak bisa mengontrol emosinya. Karena emosi itu harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol dia kemana-mana. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga itu prestasi mereka menurun. Kenapa prestasi mereka menurun? Itu karena terganggu mental itu. Kalau terganggu mental, moodnya untuk belajar semua itu hilang. Iya, Pak, ya. Karena terganggu mentalnya kan, mood untuk belajar, motivasi, dorongan, semangat. Nah, jadi prestasi itu menurun. Itu ciri-cirinya. Kemudian juga gangguan tidur dan makan. Nah, gangguan makan ini yang paling sering terjadi kepada anak remaja. Maka mengapa gangguan makan itu? Karena masa peralihan di anak remaja ini banyak sekali program diet. Oke, khususnya yang perempuan ini Pak ya. Iya. Sehingga program diet mereka itu melebihi. Nah, tidak sedikit kalau kita lihat anak remaja semakin kurus gitu ya. Karena apa? Overdosis itu diet mereka karena itu. bikin mereka semakin langsing, semakin bagus gitu ya. Nah, akhirnya jadi kurus krempeng gitu ya. Nah, kalau sudah terganggu pola makannya, pasti terganggu pola tidurnya. Nah, ini yang membuat itu ciri-cirinya bagi anak remaja. Kemudian juga tadi sudah kita singgung, yaitu mengeluh sakit fisik. Karena kalau mental terganggu, fisik akan terganggu. Fisik terganggu, psikis terganggu, mental terganggu. Jadi semua itu berkaitan. Dan itu dapat kita lihat ciri-ciri itu bagi anak-anak remaja kita yang mengalami gangguan mental itu. Itu tadi gangguan makan, gangguan tidur. Kalau kita lihat anak-anak kita sudah mulai terganggu tidurnya, nah perlu kita perhatikan itu ya. Lalu perubahan perilaku yang tidak wajar. Nah, karena itulah anak-anak tantrum, meledak-ledak, agresif gitu ya Pak ya. Agresif. Biasanya tapi ada yang tenang juga Pak. Kayaknya tidak ada keributan lah kasarnya yang terjadi pada dirinya, tenang gitu. Tapi ternyata dia sedang bermasalah. Itu tergantung dari karakternya, karena ada orang mentalnya sanguin, ada istilahnya plekmatis, atau istilahnya ada juga melankolis, tergantung karakter itu. Kalau biasanya yang kalorik itu ya kelihatan dia
memberontak, mengamuk, marah, arogan. Itu terlihat mulai tersinggung, tidak pasif. Tapi kalau yang melankolis, malah kelihatannya diem, tapi membara di dalamnya. Itu. Jadi beda-beda tampilan sesuai dengan karakter mereka itu. Oke, tapi dari sisi misalnya pertemanan mereka, apakah itu juga bisa terganggu juga ya Pak? Sosialnya kan pasti. Karena kadang ada ditemui kelihatannya anak ini ceria, kelihatannya anak ini juga punya banyak teman, tapi ternyata ditemukan dia sedang bermasalah dan ternyata setelah melakukan sesuatu baru orang tahu ternyata dia ada gangguan mental gitu. Iya. Bisa seperti itu juga ya Pak? Iya, karena kalau sudah terganggu mentalnya, bisa dia suka bertemu dengan orang, bisa tidak suka bertemu dengan orang. Atau sikapnya yang ditunjukkan atau yang ditampilkan tidak seperti biasanya yang selama ini. Akan berbeda dengan masyarakat pada umumnya, anak remaja pada umumnya. Aneh ya, dia ya. Kenapa itu orangnya? Kok mukanya muram melulu? Kan kelihatan itu. Nah, siapa sih yang suka dengan berjumpa dengan orang yang muka muram? Kan gitu ya. Kenapa sih orangnya ketus melulu kan gitu kan? Pasti terganggu sosialnya. Orang lain akan menjauh. Nah, nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Semakin menjauh orang lain, dia semakin tertekan. Dan semakin parah lah sebenarnya. Semakin parah. Oke, jadi memang kadang tergantung si karakter orang ini ya Pak ya. Yang dia bisa mungkin ada yang pandai menyembunyikan memang gitu ya. Iya. Jadi tapi paling dekat yang merasakan biasanya memang keluarga satu rumah ya Pak ya. Khususnya orang tua atau saudara-saudara itu paling bisa merasakan ya perubahannya ya. Yang keluarga lah, karena ya lingkungannya lah yang merasakan, karena setiap hari, bahkan setiap mungkin akan sering menangis seperti itu bisa ya Pak ya, tanpa sebab gitu. Ya, namanya juga stres. Pasti orang kalau menangis, jangankan anak remaja, kalau ciri-ciri orang stres itu mengalami kesedihan. Yang kadang nggak tahu ya, kenapa kok rasanya seperti sedih tapi nggak tahu sebabnya. Gitu. Itu tingkat depresi yang tinggi kalau gangguan orang mental yang sudah ke arah yang depresi ya. Sedih gitu ya. Kok rasa sedih mencekam itu ciri-ciri gangguan mental, depresi. Tidak hanya anak remaja, tapi semua orang gitu. Kalau sudah mulai merasakan sedih, tidak ada dasarnya. Iya. Maksudnya tidak ada kejadian-kejadian yang bisa dijadikan alasan sebenarnya. Umpamanya dia kehilangan uang. Kalau sedih kan wajar. Atau kehilangan orang tua, sedih wajar. Tapi ini nggak ada, semua lengkap. Hanya dia merasakan tapi kok kesedihan. Sedih banget, mencekam gitu ya. Nah itu ciri-cirinya bahwa orang itu udah terganggu mentalnya. Oke, jadi banyak hal yang sederhana sebenarnya yang kalau kita melihat ada perubahan sebenarnya Pak ya kalau diperhatikan. Kalau mau memperhatikan itu sebenarnya ada perubahan pasti ya dari perilaku sebelumnya ketika dia baik-baik saja dan ketika dia sedang terganggu mental. Gitu ya. Bisa juga apakah dari sisi emosi itu tadi bisa nggak stabil gitu ya Pak? Karena kadang ada kenapa anak ini kadang diberitahu atau diminta tolong sesuatu enak gitu, tapi tiba-tiba dia seperti memberontak atau itu tadi bisa dibilang ketus atau apa itu. Bisa ya Pak? Iya, jadi tiba-tiba perilakunya itu tidak wajar. Makanya terkadang ada namanya tantrum, nangis meledak, ya. Kemudian juga marah-marah, arogan, mudah tersinggung, seperti anak kecil sekali gitu ya. Nah itu ditampilkan oleh orang-orang yang terganggu mentalnya. Jadi tidak stabil ya. Tidak stabil ya. Oke, nanti kita akan lanjut Pak Mani, kita akan break sejenak. Sahabat Askara, kami akan menayangkan iklan yang berikut ini. Silakan buat sahabat Askara yang mau bertanya, mau berespon atau menanggapi atau berbagi pengalaman. Mungkin ada yang punya anak remaja yang pernah mengalami hal ini dan bagaimana solusinya. Anda bisa sharekan kepada kami, nanti kita akan membahasnya bersama. Setelah tayangan yang berikut ini, kami akan kembali. Di tengah pandemi seperti ini, menjaga imun untuk tetap baik adalah dengan mengonsumsi makanan sehat.
Tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi kebutuhan rohani pun memerlukan asupan-asupan bergizi supaya tetap bertumbuh dan tentunya kuat. YTWR menyediakan makanan-makanan bagi rohani Anda melalui program-program radio maupun audio. Mulai dari program parenting, program edukasi anak, program wanita, semuanya lengkap untuk kebutuhan rohani Anda. Jika Anda ingin menikmatinya sekarang, silahkan klik di bawah ini. Zaman sudah berubah. Seiring perubahan zaman, cara mendidik putra-putri tercinta pun harus disesuaikan. Menjadi orang tua, khususnya seorang ibu, jelas butuh pengetahuan dan kesiapan. Bunda Bijak menjadi solusinya. Salah satu program radio terbaru yang diproduksi YTWR ini didedikasikan untuk para wanita sebagai orang tua Kristen. Berbagai macam topik, tema, gagasan, atau pesan tentang pengetahuan pendidikan karakter dan pola pengasuhan Kristen dibahas di sini. Tunggu apa lagi? Dapatkan info tentang program ini dengan menghubungi kami di sini. Sahabat Askara, kita kembali lagi di program Harmoni Keluarga. Kita sudah ada di segmen kedua untuk diskusi hari ini dengan tema gangguan mental pada remaja. Terima kasih buat sahabat Askara yang setia bergabung bersama kami. Silahkan kalau Anda mau memberikan tanggapan, mau bertanya dengan topik kita hari ini yaitu tentang gangguan mental pada remaja, kita masih ada waktu untuk nanti kita membahasnya bersama. Nah, sebenarnya faktor apa sih Pak yang membuat anak-anak remaja ini bisa mengalami gangguan mental? Baik itu faktor mungkin internal dalam keluarga atau mungkin faktor eksternal, itu apa saja biasanya penyebab utama gitu? Iya, ini bukan hanya remaja ya, kepada semua orang, yaitu keinginan mandiri. Saya waktu kecil ingin rasanya ya, ingin seperti orang dewasa. Rasanya senang sekali bisa ada uang sendiri, bisa ya seperti anak saya dulu kan. Rasanya mereka itu ingin kos gitu. Iya. Si Laura aja ini mau kuliah ya kan, ingin kos gitu kan. Jadi ingin merasakan seperti orang dewasa sendiri gitu ya. Mengatur diri sendiri. Nah, itu dialami oleh semua anak remaja karena mereka ya itulah perubahan tadi ya dari anak-anak sudah merasa bisa gitu Pak ya. Jadi kemandirian itu memang wajar, itu sudah merupakan natural bagi manusia. Itu latihan-latihan bagi semua orang untuk memang akan akhirnya mandiri kan gitu. Jadi keinginan itu yang sangat wajar dan harus ada itu di dalam diri setiap orang. Namun keinginan besar yang ingin mandiri ini kalau tidak terarahkan, tidak sesuai dengan kapasitasnya, makanya ada anak-anak yang lari dari rumah. Baru masalah sedikit, misalnya ditegur sedikit aja sudah lari dari rumah. Lari dari gitu rumah, ya. keluar dari rumah, ingin rasanya mandiri. Nah, itu mempengaruhi juga. Kenapa terpengaruh kepada mentalnya? Karena ingin mandiri tidak bisa. Nah, di sinilah perlu pembimbingan orang tua. Kemudian tekanan bagi anak-anak remaja saat menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Nah, tidak sedikit anak-anak itu, anak remaja itu kena bully. Ada teman saya, anaknya itu waktu kecil sering sekali dibully. Sampai orang tuanya datang ke sekolah, bahkan marah sekali gitu ya orang tuanya. Bahkan ingin mengancam anak-anak yang membuli anaknya itu. Nah, padahal kesalahannya ya terletak pada anaknya kan begitu ya. Tidak bisa menyesuaikan diri. Tidak mampu. Tidak mampu. Kenapa dibully? Karena aneh gitu loh dilihat kok lain daripada ya pada umumnya. Pada perilaku pada umumnya. Nah, perilaku pada umumnya lain. Biasanya ini anak mama yang sering kena apa itu? Bully. Kena bully itu yang sulit menyesuaikan diri, atau tidak semua ya anak semata wayang yang terlalu dimanja. Nah, ini sering sekali
mengalami gangguan mental karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Itu ya. Kalau faktor keluarga Pak, misalnya keadaan atau situasi pernikahan orang tuanya yang hubungan pernikahannya tidak baik, mungkin ada perceraian atau apa, itu bisa juga ya? Wih, itu yang paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena dia membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Apalagi kalau single parent ya. Single parent biasanya bisa hanya ibu, bisa hanya bapak. Kenapa ya dari kecil kok tidak ada ibu saya? Atau kenapa dari kecil tidak ada papa saya? Kok teman-teman saya itu mereka enak banget sama-sama dengan papa mamanya. Nah, itu mengganggu mental itu. Tidak percaya diri, memberontak, marah, berkecamuk dalam pikirannya. Kok saya lain? Nah, kok aneh ini gitu ya. Bertanya-tanya, dendam. Nah, semua itu bercampur. Nah, akhirnya itulah yang namanya gangguan mental itu. Jadi pengaruh keluarga sangat besar sekali. Baik itu apalagi dalam keluarga itu ada banyak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, secara psikis, secara seksual. Nah, ada juga banyak anak-anak remaja kena KDRT secara seksual. Bukan secara seksual dia diperkosa, bukan. Tapi yang perempuan diperlakukan seperti laki-laki. Atau dilecehkan gitu. Iya. Atau yang laki-laki diperlakukan seperti perempuan. Ada itu kan. Yang laki-laki dikasih mainan boneka-boneka, apa itu? Barbie. Atau diberi semua cenderung warna pink. Warna pink. Karena orang tuanya mungkin ya seperti ini, pendiri LK3 Julianto Simanjuntak itu dipanggil papanya katanya puan. Tahu puan? Itu anak perempuan. Ya. Karena apa? Dirindukan anak perempuan, laki-laki terus lain, laki-laki terus laki-laki. Akhirnya ini dia harapkan perempuan, laki-laki, akhirnya dipanggil puan, diperlakukan seperti perempuan. Untung dia selamat oleh karena kasih Kristus. Kalau tidak kan gangguan mental dia. Jadi kekerasan seksual tidak hanya diperkosa, tidak hanya apa, tapi diperlakukan tidak semestinya seperti jenis kelaminnya itu. Maka itu dikatakan kekerasan seksual. Akan mengganggu mental mereka. Kenapa? Ada orang yang sudah dewasa, dia seorang laki-laki menyukai sejenisnya, itu terganggu mentalnya sudah mulai dari kecil. Nah, berbahaya bagi keluarga Kristen. Nah, sahabat Askara ya, jangan diremehkan hal yang seperti ini. Bagi kita lucu ya. Laki-laki seperti perempuan. Kan ada yang main-main gitu ya. Lucu ya, pakaikan baju perempuan. Lucu. Nah, kamu yang lucu tapi dia terganggu mentalnya. Begitu loh. Jadi jangan pula yang perempuan orang agak kekar gitu ya. Kan ada perempuan diajari yang mungkin yang seperti gerakan-gerakan seperti laki-laki gitu iya. ya. Bangga gitu anaknya kuat gitu. Wah, hebat banget ini putriku ya. Wah, kekar gitu ya. Diperlakukan seperti laki-laki. Itu kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual tidak hanya melakukan memperkosa, memaksa atau pelecehan seperti itu. Memperlakukan tidak sesuai dengan pribadinya, jenis kelaminnya, itu kekerasan seksual. Bagimu lucu, tapi bagi dia terganggu mentalnya. Nah, tidak sedikit orang-orang dewasa, dia sesungguhnya laki-laki tapi penyuka sejenis. Kira-kira bisa nggak Pak, misalnya keluarga ini orang tua bisa dikatakan hubungan baik gitu ya, tapi di rumah ini ada aturan-aturan yang membuat anak ini itu merasa tersiksa gitu ya, merasa sepertinya aturan ini terlalu tidak masuk akal atau terlalu keras, mungkin praktek aturan lama, misalnya anak harus dituntut kalau salah harus minta maaf yang seperti apa, atau kalau keluar rumah ini harus dengan syarat-syarat seperti apa, itu bisa juga ya membuat anak ini akhirnya mengalami gangguan mental, itu bisa Pak?
sebenarnya alasan Iya. orang tua untuk kebaikannya dia, aturan-aturan itu. Bukan hanya anak remaja. Itu yang membuat dunia ini mentalnya terganggu. Hmm. Para para agamawan, Mbak Elok ya, para rohaniawan yang mereka terlalu kaku dengan Taurat itu tidak mendidik masyarakat, akan membuat masyarakat depresi, stres, terganggu. Lihat saja para agamawan itu, banyak sekali yang stres, yang depresi. Kenapa? Karena manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan kasih dan anugerah. Ingat perempuan yang ditangkap, dibawa, dia katanya kedapatan berzina gitu ya. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Terus ini diapakan ini? Ya udah, siapa di antara kalian yang tidak berdosa yang pertama-tama melempari wanita ini? Enggak ada, semua berdosa. Aku pun tidak menghakimimu. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya kasih karunia sebetulnya kalau keagamaan itu harus kasih karunia yang didahulukan, ya, bukan Tauratnya. Kalau kasih karunia, sekalipun umpamanya Mbak Elok jahat, ya, tapi ada kasih karunia daripada saya, ya artinya menerima Mbak Elok. Mbak Elok tanpa banyak Taurat nasihat-nasihatku, umpamanya Mbak Elok anakku lah, Mbak Elok nakal, bandel, gitu ya. Saya mengutamakan Taurat. Nggak boleh begini. Nah, seperti tadi kan, pulang jam sekian, ke rumah jam sekian, gini. Terlalu banyak banget ini peraturan-peraturan rumah ini yang tidak bisa aku lakukan. Membuat anak remaja itu gangguan mentalnya. Dunia ini pun begitu. Pokoknya Mbak Elok anak saya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Mbak Elok gini-gini, geleng-geleng kepala ya. Tak mungkin aku bisa lakukan itu. Akhirnya muncul pemberontakan. Meskipun kadang dengan diam-diam ya Pak ya. Iya. Tapi Mbak Elok sebagai anak saya, umpamanya, bandel, nakal, segala macam. Tetapi walaupun Mbak Elok bandel dan nakal segala macam itu, tapi ku terima. Nah, ku terima. Maka Mbak Elok akan tersentuh hatinya. Ketika tersentuh hatinya, lalu masuklah pengajaran Taurat. Ya baiknya sih, ya kita harus melakukan ini. Baiknya sih, kamu jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan Yesus. Karena diterima duluan. Karena udah tersentuh hatinya. Apapun yang aku katakan, apapun yang Yesus katakan kepada perempuan yang kedapatan berzina itu, akan dilakukan. Kenapa? Engkau sudah menyentuh hatiku. Wah, ini dia. Itu bedanya kasih karunia dan Taurat. Bukan berarti Taurat tidak ada. Ada, tetap ada itu. Tetap harus dilakukan itu. Tetapi jangan dahulukan itu. Kepada anak remaja pun begitu. Berarti ini bisa dikatakan kalau dia memberlakukan seperti itu, dia nggak memahami situasi, perasaan anak remaja ini ya Pak? Iya. Jadi sangat dahsyat ini kasih karunia ini. Jadi terima dulu orang lain. Kalau orang mau berubah, anak remaja kita mau berubah, terimalah dulu kelemahan-kelemahannya itu. Karena kelemahan atau manusia. Perubahannya itu tadi ya Pak? Iya, perubahannya itu. Perubahan karakter dari anak-anak tadinya lucu-lucu. Setelah remaja ini memberontak gitu ya. Terima dulu secara umum perubahan yang terjadi pada semua remaja. Ya, jadi supaya kita siap. Tidak merasa bahwa ini masih anak yang memang masih dalam tanggung jawab kita, tetapi sepertinya semuanya harus ikut kata saya gitu. Biasanya orang tua itu seperti itu. Kalau kamu nggak ikut kata saya, kamu justru jadi anak yang durhaka, pemberontak, seperti itu. Iya, jangan otoriter kepada anak remaja yang sedang otoriter. Mereka sedang mau mengambil otoritas gitu ya. Makanya mereka ingin mandiri, ingin senang gitu ya. Ingin bebas kan, kalau orang ingin bebas itu kan ingin punya otoritas. Nah, jadi kita otoriter terhadap orang yang otoriter, ya batu ketemu batu. Lebih baik air ketemu batu.
Jadi itu sebenarnya yang kadang orang tua nggak sadari ya Pak ya. Iya, Padahal sudah dipenuhi semua kebutuhannya. Kamu di rumah dengan nyaman, dengan semua, tapi tidak sadar padahal apa yang dilakukan itu membuat anaknya terganggu mentalnya. terganggu gitu ya. mentalnya. Bisa orang jadi Mm-mm. anak-anak itu bisa macam-macam lah, bisa Mm-mm. halusinasi, Mm-mm. bisa macam-macam yang Mm-mm. membuat Nah itu dampaknya susah. berarti ya Pak ya. Iya. Dampaknya yang misalnya yang seperti apa sih Pak yang mengkhawatirkan gitu kalau gangguan mental pada remaja ini terjadi dan dibiarkan gitu, dampaknya akan seperti apa? Dampaknya yaitu pertama itu gangguan fisik. Kok Mm-mm. bisa fisik? Saraf itu kan fisik, Mm-mm. ya kan? Kalau ini tegang terus, sarafnya bisa entah terjepit lah, Mm-mm. sehingga peredaran darahnya Tidak lancar. tidak lancar, Mm-mm. muncullah halusinasi, Mm-mm. muncullah emosi yang emosi yang meledak-ledak. Mm-mm. Ya terkadang kita orang tua bisa dipukulnya. Mm. Ya ada beberapa saya lihat yang seperti itu. Waktu kecil lucu banget nih anak ini, ya. Tidak jauh dari Iya. kehidupan saya, teman yang saya lihat Mm-mm. bahwa anaknya sekarang ya gangguan mental seperti itu. Mm-mm. Ya aneh-aneh Yang dilakukan. yang dilakukan. Terkadang ini telinga papanya seperti apa minum dot apa namanya dot Diempeng gitu Pak. apa dia apa Diempeng. Diempeng, Seperti dot itu kan. telinga papanya diempeng. Jadi kok kayak gini anakku ini kan gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya mungkin juga dalam halusinasinya dia sedang pada masa bayi kan gitu, pada masa Mm-mm. kecil. Masih merasa seperti anak-anak gitu ya. Jadi Iya. itu gangguan mentalnya itu dilihat dari faktor apa secara fisik. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kemudian produktivitasnya itu sangat terganggu, Mm-mm. Mm-mm. yang membuat anak-anak banyak tidur, Mm. Maksudnya yang tidak normal lah ya gitu ya Pak ya. tidak normal, banyak di kamar mandi. Nah, ini anak sekarang ini, tapi tidak bukan berarti kalau anak-anak remaja Mandinya lama gitu. mandinya lama itu kena gangguan, enggak sih, tapi banyak itu akhirnya mereka bersembunyi di kamar mandi, Mm-mm. di apa namanya dia di toilet, Mm-mm. Mm-mm. merasa nyaman di sana. Mm-mm. Nah, tapi sekarang banyak anak remaja itu sukanya di kamar mandi. Mm-mm. Kenapa? Mereka sambil nonton. Sambil main Jadi bukan gitu gangguan ya. mental ya. Sambil main, dengar Iya, musik. Ya, kedua anak saya kayak gitu. Lama banget mandinya. Bisa satu jam, 1,5 jam. Nah, ternyata bukan mandi, yaitu nonton. Tetapi produktivitasnya hebat. Belajar bahasanya, bukan belajar mereka. Karena mereka dengar-dengar bahasa lain, jadi mereka jadi Iya, iya. bisa bahasa itu. Jadi produktif toh. Iya. Nah, kalau yang ini kan tidak produktif. tidak ya, Pak, ya. produktif. Gitu. Jadi cenderung pasif mereka. Jadi itu kemudian Dampaknya. juga pergaulan dengan teman-temannya juga sangat terganggu. Itu risiko-risiko atau dampaknya. Bahkan juga karena mereka itu semakin mengisolir diri, ya kita mungkin pernah mendengar bahwa anak remaja itu bunuh diri. Iya, iya. Bisa. Itu banyak-banyak terjadi ya Pak ya. Karena tekanan yang sangat berat yang mereka rasakan. Mereka seperti sudah diisolasi oleh teman-temannya, padahal mereka yang mengisolir diri. Jadi seperti merasa sendiri, merasa tidak berguna. Tidak berguna, disingkirkan teman-temannya, bahkan disingkirkan orang tuanya, keluarganya. Kenapa? Yang ini salah, yang ini salah. Apa yang saya buat salah semuanya gitu ya. Akhirnya cenderung mereka bisa menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Ya, bisa nggak Pak sampai ke, kalau itu mungkin menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, tapi justru dia menyakiti orang lain. Misalnya sampai bisa dibilang dia menjadi kriminal remaja, kriminal anak, melakukan hal-hal yang kejahatan lah. Itu bisa juga kah Pak? Itu bagi mereka yang memiliki karakter ekstrovert ya, yang berani keluar gitu ya. Ekstrovert itu kan orangnya
apa namanya, kebalikan daripada yaitu melankolis Iya, gitu iya. ya. Dia Yang tadi mereka ya, yang meratapi seperti meratapi nasib gitu iya. ya. Oh, di film apa itu ya? Saya pernah nonton itu bahwa dia ayahnya itu seorang polisi. Dia benci sekali kepada kepada apa? Kepada ayahnya dan akhirnya benci kepada polisi, nyerang polisi. Polisi diserang dan akhirnya juga ayahnya itu ditembak mati. Sampai seperti itu ya. Seperti itu. Jadi memang dampaknya yang mulai dari sederhana, yang mungkin itu tadi mulai menyendiri, mulai tidak produktif sebagai anak dalam mungkin sekolahnya atau sosialnya itu terganggu semua. Nah, nanti ada pertanyaan ini Pak, bagaimana sih mengatasi kadang anak suka menyendiri, orang tua tidak sadar itu tadi. Dia melakukan hal yang tidak baik. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda iklan yang berikut ini. Sahabat Askara jangan kemana-mana dulu ya, nanti kami akan kembali setelah break yang berikut ini. Afer, thank you loh by the way. Ini gara-gara program-program TWR ya lumayan lah ngebantu banyak di kehidupanku gitu. Tapi ada satu nih aku nggak ngerti, beberapa kan kadang ada ayat atau kutipan yang dari Alkitab gitu lah. Nah aku nggak ngerti gitu loh. Ya ngerti lah, kurang awam. Iya Bi, tenang aja. Di Yayasan Terang Warta Rohani itu kamu bisa curhat apa aja, kamu bisa berbagi apa saja, kamu bisa cerita masalahmu, kamu bisa cerita apapun yang perlu kamu doakan, karena di sana ada layanan konseling, kamu bisa konseling juga di sana, dan semua hamba Tuhan yang ada di Yayasan Terang Warta Rohani pasti bersedia untuk doain kamu, doain masalahmu, doain apapun yang kamu pengen doakan, dan dengerin ceritamu pastinya. Jadi kamu mau tanya seputar Alkitab, yang perlu kamu tanyakan yang tidak kamu pahami bisa kamu tanyakan di sana. Oh ya? Gimana caranya? Gampang banget. Jadi gini, kamu bisa WA atau SMS ke nomor konseling Yayasan Terang Warta Rohani di 081 333 777 386, atau kamu juga bisa email langsung nih di siaran@ytwr.org. Oke deh Kak, aku cabut dulu ya. Thank you loh. Kok kamu buru-buru banget? Emang mau kemana? Mau hubungin YTWR lah, biar nggak lama-lama. Sang Pemenang adalah program produksi YTWR yang dikhususkan untuk kaum pria. Program ini bertujuan untuk menantang, mendorong, dan melatih kaum pria untuk menjadi seorang pemenang. Dengan tuntunan Roh Allah, mampu mewujudkan identitas yang sejati di dalam Kristus dan berlomba dalam perlombaan iman, serta menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Melalui program ini, kami berharap pendengar mendapatkan cukup pengetahuan dan nilai-nilai yang kuat yang dapat membuat mereka sanggup memiliki sikap, model, dan gaya hidup yang benar dan baik. Menjadi kesaksian hidup yang benar dan berkat. Ya sahabat Askara, kita masih di program Harmoni Keluarga. Kita sudah ada di bagian terakhir untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Joan gitu ya. Terima kasih sudah memberikan tanggapannya untuk acara kami. Ada anak yang selalu pengen sendiri atau menyendiri. Kita sebagai orang tua tidak tahu apa yang dilakukan si anak dalam ruang yang tertutup atau terkunci, mungkin di kamarnya atau dia punya ruang khusus tersendiri. Puji Tuhan jika anak dalam kondisi dalam ruangan ini melakukan hal yang positif. Tapi kalau melakukan yang sebaliknya bagaimana? Nah, cara mengatasinya bagaimana ya, dan supaya anak ini terbuka. Maksudnya orang tua juga bisa memancing lah, bisa dikatakan memancing anak. Kamu lagi ngapain sih? Tapi dengan cara anak ini tidak akhirnya marah atau tidak merasa dikepoin lah Pak, kalau orang sekarang bilang gitu. Mendekati manusia itu sebetulnya paling mudah. Manusia mendekati harimau, mendekati anjing galak. Saya mendekati anjing galak. Ya jangan kita memukul dia. Dia akan tambah galak. tambah menggigit gitu ya Pak. Menggigit. Saya di Sumatera itu banyak sekali anjing belok. Kadang-kala kita membuat juga kesel. Kenapa?
Di setiap depan rumah itu ada anjing gitu kan. Kita kadang-kadang digonggongin gitu loh, dikejar kadang-kadang mau digigit. Iya. Semakin kita lempar, semakin kita diingat dan semakin kita dikejar nanti digigit. Nah, caranya gimana? Ya caranya ya bawa makanan, bawa tulang, apa yang dia suka. Nah, itu ilustrasinya. Saya mendekati anak saya tidak bercerita tentang diri saya. Saya lebih dan sering saya bertanya, kalau anak saya pulang sekolah, bagaimana perasaanmu? Itu yang saya tanya. Bagaimana perasaanmu, Dek? Saya panggil adik. Nah, bagaimana perasaanmu di sekolah? Menyenangkan? Ada yang menyenangkan? Enggak, Pak. Kalau kayak gini. Ah, dia cerita. Iya. Cerita saya dengar. Bisa 2 jam cerita ke saya. Mengalir gitu ya, Pak ya. Mengalir. Tanpa paksaan, tanpa dia mungkin ngomel gitu ya. Iya. Karena apa? Saya tanya perasaannya. Jadi sebetulnya mudah Mbak Elok. Kalau Mbak Elok itu mau pingin banyak teman, tanyalah dia, tanyalah kalau dia berkeluarga, tanyalah putra-putrinya, tanyalah ibunya, tanyalah siapa yang paling berarti dalam hidupnya. Dia akan cerita kepada Mbak Elok itu semua dan terbuka sekali. Tapi caranya Mbak Elok mau mengusir orang lain dari hadapanmu, ceritalah tentang dirimu sebanyak-banyaknya kepada orang itu, maka dia akan bersembunyi dari hadapan. Dan tidak pernah datang lagi. Tidak pernah datang lagi karena benci dia. Nah, bagaimana dengan anak remaja yang selalu menyendiri? Ya, atau juga mengalami gangguan mental itu tadi. Mengalami gangguan mental itu, jadikanlah dirimu nyaman di tengah-tengah di dalam kehidupannya. Jadi jangan jadi orang tua yang justru menciptakan tembok ya Pak ya. Jutek gitu Satu ya. orang tua, marah. kamu anak, berarti kamu harus dengar. Kalau itu malah jadi itu malah membuat semakin runyam keadaannya. Maksudmu itu, hai orang tua, mau membuat dia baik, justru menghancurkan kehidupannya. Jadi kalau orang yang sedang kepedasan, jangan kasih air es, tapi kasihlah obatnya. Nah, kalau obatnya bagi anak remaja yang sedang marah, jangan kamu balik marah. Ya, atau sedang bermasalah itu tadi ya, sedang Iya. risau hatinya, sedang merasa terbuang, merasa sedih berkepanjangan dan kesepian gitu ya Pak ya. Iya, dekatilah orang yang luka, jangan membawa pedang, jangan membawa pisau. Karena apa? Itu kan membawa trauma kan gitu ya. Iya. Dekatilah orang yang luka dengan membawa pembalut, perban atau apa yang membuat dia senang. Maka dia tidak akan lari, dia akan membuka pintu. Kalau dia bersembunyi, ya, dia akan membuka pintunya dan keluar dari persembunyiannya itu. Iya, iya. Nah, jadi bisa disimpulkan seperti apa sih Pak upaya orang tua ini? Karena bagaimanapun sebagai orang tua kan berarti kita harus ego kita juga harus diturunkan sebagai orang tua. Bisa dibilang rasa harga diri orang tua yang terlalu tinggi kepada anak juga berarti harus diturunkan. Itu berarti upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua supaya kita bisa melakukan pendekatan seperti itu tadi. Karena tidak semua orang tua bisa dengan mudah seperti itu, Pak. Ya, dunia ini sudah tempatnya orang stres, gila, dan macam-macam. Orang berdosa. Apa yang dilakukan Allah Bapa ke tengah-tengah dunia ini, yaitu dengan datang sebagai manusia. Kan gitu ya. Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dia enggak datang sebagai raja. Dia tidak lahir di istana. Dia lahir di kandang domba, di palungan. Artinya, sebagai orang tua yang memiliki anak-anak yang sedang gangguan mental, ya, datanglah kita kepada mereka, jangan sebagai orang tua, tapi sebagai sahabat remaja. Kan gitu ya. Seperti teman gitu ya. Sebagai teman yang merasakan, yang sama-sama mengalami penderitaan, mengerti perasaan mereka, hidup seperti mereka, makan, kan gitu kan Yesus ya, makan seperti mereka,
menangis seperti mereka, maka kita akan dapat mengatasi yaitu anak-anak kita remaja yang sedang mengisolir diri, mengalami gangguan mental. Yang pertama secara approach. Tapi yang paling utama adalah yaitu harus ada yaitu nasihat-nasihat firman Tuhan. Untuk itulah kita sebagai orang Kristen yaitu membaca firman Tuhan dan melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita, yaitu menghidupi kasih karunia Tuhan dengan cara mentransfer kasih karunia Tuhan itu lewat cara pandang kita kepada anak remaja kita. Cara pandang ya. Wajah kita yang penuh gembira. Bukan wajah yang anak takut gitu. Ya. Orang tua datang langsung tua sekedar gitu. Menakutkan. Yaitu kemudian itu dengan rasa gembira, penuh sukacita, menerima mereka apapun yang sedang mereka alami saat ini tanpa menuntut mereka berubah. Ya. Jadi orang tua dulu ya ini harus berubahnya. Jangan menuntut mereka berubah. Tetap bagaimana kita menuntut orang sakit atau orang sedang kecelakaan, kakinya patah. Kita tuntut dia langsung bisa berjalan dan berdiri, kan tidak mungkin lah. Nah, tetapi menerima orang cacat maka akan membuat mereka bisa berjalan. Gitu ya. Tapi kalau menolak orang cacat maka mereka semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Menerima anak-anak kita yang mengalami gangguan mental justru menyembuhkan mereka. Ya, menuntut mereka supaya mereka sehat seperti kita, justru kita yang gila. Dan membuat mereka semakin sakit. Semakin sakit. Ya, kita kena gangguan mental juga. Karena apa? Nuntut orang yang nggak mungkin menjadi mungkin. Allah Bapa tidak melakukan itu. Tidak menuntut manusia. Dia datang ke dunia ini, hidup bersama-sama dengan kita, mengasihi kita, menyayangi kita, menjadi teladan bagi kita. Maka kita pun berubah oleh kasih karunia-Nya. Dia tidak menuntut. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Itu yang orang dilakukan. tua harus berupaya untuk tidak menuntut anak. Jangan menuntut anak itu menjadi seperti yang kita mau, tetapi kita harus bisa menjadi teman, sahabat buat mereka gitu ya Pak. Iya, orang yang menuntut anak-anak yang sedang mengalami gangguan mental, berarti orang itu sedang kena juga gangguan mental ya. Wah, ini dan bisa jadi mungkin orang tuanya lebih parah ini. Lebih parah. Karena gitu ya. Hanya orang-orang yang sehatlah mampu melayani. Ya. Hanya orang-orang yang merdekalah mampu memerdekakan orang. Tidak justru memenjarakan orang ya Pak ya. Hanya orang-orang yang terpenjaralah yang akan memenjarakan gitu ya. orang. Oke, jadi itu kesimpulannya buat kita sahabat Askara, khususnya orang tua yang sedang memiliki anak remaja. Kita harus mengingat bahwa anak ini adalah seorang pribadi juga ya Pak ya. Bukan semua yang kita mau harus mereka lakukan, tapi kita yang harus mendampingi dan membimbing mereka dengan kita menjadi teman atau sahabat untuk mereka. Terima kasih Pak Manik untuk hari ini diskusinya, wawasannya juga berguna buat saya, buat sahabat Askara semua. Kita boleh belajar bersama hari ini bagaimana mendidik anak remaja kita supaya tidak sampai mengalami gangguan mental. Jika sahabat ingin bertanya, ingin menanggapi, Anda bisa mengirimkan email ke alamat kami siaran@y2.org atau juga bisa SMS dan WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Nanti malam akan ada siaran ulang untuk hari ini pukul 8 malam di Askara Radio. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Saya Elok dan Pendeta Esel Manik mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Harmoni keluarga, membangun keluarga bahagia di dalam